Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama channel aku ya. Nanda ini seorang ibu rumah tangga introvert dengan 2 orang anak. Selamat siang ya teman-teman. Alhamdulillah aku bisa share lagi daily vlog aku. Kali ini aku mau bersihin kulkas karena setelah diteliti-teliti, setelah diperhatikan dan ditimbangkan, ternyata kulkas aku tuh udah kotor banget, udah berantakan, udah kotoran nempel sana sini dan harus dilap-lap. Temenin kegiatan bersih-bersih aku kali ini ya teman-teman. Pertama-tama dan yang paling utama tentu saja isi kulkasnya harus dikeluarkan semua ya, biar bersih-bersihnya gampang, termasuk sampahnya, sayurannya, pokoknya semua isinya dikeluarin dulu. Setelah itu baru dilap-lapin. Ini aku mulai ngebersihin kulkas itu setelah anak-anak tidur siang setengah 3-an karena waktunya pendek, jadi aku nggak akan cuci semua rak-raknya. Biasanya aku ngebersihin kulkas tuh selalu aku cuci si rak-raknya tuh, aku copotin terus aku cuci pakai sabun gitu. Tapi karena sekarang waktunya pendek dan aku pengen banget ngebersihin kulkas, jadi cukup aku cuman mau dilap-lapin aja. Isinya nggak banyak karena aku belum belanja lagi, cuman ada sop-sopan sama bayam yang udah dipetilin daunnya, dan ini mangkok ada sop ayam yang waktu itu tuh aku simpen dan akhirnya kelupaan, besoknya nggak dimakan lagi. Terus sampai berapa hari entah ini, pokoknya itu airnya udah kering banget, udah harusnya dibuang. Teman-teman kayak begitu juga nggak sih, keseringan nyimpen makanan sisa di dalam kulkas terus lupa deh dimakan lagi. Ini dia penampakan kulkasnya, kotor banget kan, aku aja sampai lupa itu kotoran tumbahan apa ya, karena Mas El tuh suka banget buka kulkas terus duduk aja di depan kulkas karena mungkin cuaca di sini emang hawanya panas gitu. Jadi sering banget buka tutup kulkas ya, kadang suka dimain-mainin makanannya, kadang juga apa yang tumpah. Jadi nggak heran ya kalau misalkan kulkas aku tuh cepet banget kotor karena jadi tempat main anak-anak. Padahal udah sering banget ya aku bilangin, Mas El jangan duduk di depan kulkas, kotor, duduk aja depan kipas gitu kan ya, kalau misalkan panas. Tapi tetap aja ya, namanya juga bocah, belum hidang gitulah istilah bahasa Sundanya mah. Nah ini rak-rakan yang di pintunya aku copotin dulu, mau aku cuci aja berhubung dia bisa dicopot kan, jadi mendingan dicuci aja karena tadi tuh kan kotorannya tuh pada nempel, nggak bisa dielap. Jadi aku cuci dulu terus disimpan aja di rak piring biar dia kering. Jadi nanti udah selesai lapin dalaman kulkasnya, rak pinggiran pintu ini udah kering, tinggal pasang deh. Nah, cuci raknya udah selesai, kita lanjut lagi lap-lapin kulkasnya. Jangan lupa lap-lapin tangannya dulu ke baju. Sebenarnya kita itu tuh pakai baju tuh multifungsi ya. Selain dipakai buat baju juga buat ngelap tangan kita yang basah. Ya nggak sih, Bun? Lanjut, lap rak kulkasnya, aku copotin satu-satu. Ini beling jadi aku pegangnya hati-hati banget. Kalau teman-teman denger ya tadi ada suara natnit, itu tuh bukan suara token abis ya, tapi itu suara kulkas. Jadi kulkas aku tuh ada alarmnya, kalau buka lebih dari 2 menit tuh pasti alarmnya otomatis bakalan nyala. Terus tadi aku matiin lah saklarnya karena kan berisik. Apalagi kalau Mas El udah mulai buka kulkas dan duduk di situ, udahlah itu berisik banget, alarm bunyi terus. Lanjut aku mau bersihin laci bagian atasnya, tapi aku susah bukanya ini, lupa juga gimana cara bukanya, kayak mentok gitu. Ya udah aku lanjutin aja, ngelapin bagian yang lainnya dulu. Tadi tuh Dek Aryan kebangun ya, jadi aku tinggalin dulu bersihin kulkasnya karena dia itu memang masih menyusui, jadi masih sering kebangun gitu. Tadi nyusuin tuh lumayan lama, ada kali 20 menit sampai pegel. Barulah aku lanjutin lagi bersihin kulkasnya. Beginilah, meskipun anak-anak tidur sejam 2 jam bukan berarti sejam full kita bebas, 2 jam full kita bebas, tapi tetap aja bolak-balik ke kamar. Apalagi aku yang menyusui DBF ya, yang langsung. Tapi mungkin yang ngedot juga sama aja kali ya, pasti anaknya kebangun terus minta susu, cuman bedanya tinggal dikasih aja endotnya gitu, kitanya bisa ninggalin gitu. Bener nggak Bun? Atau sama aja tetap kitanya harus di situ selama dia ngedot? Tolong share di kolom komentar ya, biar jadi pengetahuan juga buat aku.
kadang tuh pengen cepet-cepet ini lulus 2 tahun gitu ASI-nya. Kebetulan sekarang Dearian itu usianya 22 bulan, tinggal 2 bulan lagi dia bakalan lepas ASI. Tapi kadang kalau dipikir sedih juga kayaknya, karena proses ASI itu kadang kayak apa ya, proses bonding ibu dan anaknya gitu. Kadang suka saling tatap-tatapan mata, senyum-senyuman gitu. Apakah nanti setelah nyapi bakalan begitu lagi? Entahlah ya. Balik lagi ke videonya, sekarang aku lagi ngelap-ngelapin si permukaan kulkasnya. Udah selesai nih semuanya, raknya udah dibersihin semua termasuk lacinya juga. Karena dari tadi panjang lebar aku malah curhat tentang ASI ya. Rak pinggiran pintunya juga udah kering, jadi aku langsung pasang aja mulai dari yang tengah terus yang atasnya. Karena ini bentuknya beda-beda ya, ukurannya beda, jadi nggak boleh salah pasang. Oke, bersihin kulkasnya udah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal dimasuk-masukin lagi isi kulkasnya. Ini ada marjan yang tahu dari kapan, dari lebaran pokoknya, ini udah setahun masih ada terus saus juga dimasukin ke situ. Pokoknya selama belum habis akan kekal abadi jadi penghuni kulkas. Kecuali udah kadaluarsa ya, baru aku buang, masa dipiara ya kan. BTW maaf ya teman-teman, voice over aku kali ini agak berisik karena aku isi suara pas lagi hujan, karena aku tuh mau kejar target. Biasanya aku tuh posting di hari Minggu jam 10 pagi, tapi karena videonya belum selesai jadi belum bisa upload. Makanya aku pengen banget malam ini jam 7 aku mau upload gitu. Alhamdulillah kulkasnya udah bersih lagi. Abis ini aku mau mandi dulu karena udah sore, mumpung anak-anak masih belum bangun. Makasih teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.